Nah, ini bangunan ini yang ada pagernya, ya. Ya. Ini namanya masjidku, siku Nabi yang disandarkan ke batu sampai berlubang. Ini sudah digembok di lantai. Ya, masjidnya juga digembok. Ya. Dulu Bapak Ibu sekalian masih bisa dibuka, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hati Amang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Hati Amang diberi kesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata di Saudi Arabia yang begitu fenomenal bagi masyarakat Indonesia, yaitu daerah Taif. Di daerah ini dimana ada sebuah masjid yang menjadi tonggak sejarah perjuangan Nabi Muhammad pada saat itu. Berikut kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ini kaget para jemaah. Atas ini kaget. Kagetnya kenapa? Ini kalimat bismillah yang dimaksud atas ini bukan kalimat dari negeri ini, kata Adas. Ditanyalah oleh Nabi Muhammad, wahai anak muda, nama kamu siapa? Kamu dari mana? Agamamu apa? Adas ini Bapak Ibu menjawab, namaku Adas, agamaku Nasrani, aku dari negeri Ninu, Irak sekarang. Maka Nabi Muhammad menjawab, negeri Ninu, negerinya orang soleh. Negeri Ninu, negerinya seorang Nabi, seorang Rasul. Negeri Ninu, negerinya seorang Nabi namanya Yunus bin Matta. Atas ini kaget Bapak Ibu, ini siapa orang ini? Kok bisa tahu Nabi Yunus? Maka ada bertanya, kamu siapa? Kok bisa tahu Nabi Yunus? Nabi Muhammad menjawab, Yunus orang Nabi, aku seorang Nabi. Yunus saudaraku. Tanpa berpikir panjang para jemaah Bapak Ibu, Atas ini langsung memeluk Nabi, langsung mengakui kalau Nabi Muhammad memang seorang Nabi. Maka Atas ini langsung lari Bapak Ibu, lari pergi ke majikannya, mengatakan bahwa wahai tuanku, dialah seorang Nabi. Tapi apa? Majikannya marah besar Bapak Ibu, marah besar. Wahai Adas, celakalah kau Adas, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Adas, tidak. Dialah sebaik-baik orang di muka bumi ini, dialah seorang Nabi dan seorang Rasul. Tambah marah majikannya Bapak Ibu sekalian. Maka di tempat Adas mengakui Nabi Muhammad seorang Nabi, dibangun masjid, diberi nama Masjid Adas. Masjid Adas ini Bapak Ibu harus masuk memang. Parkir busnya kita masuk kurang lebih 300 meter kurang lebih, 300 meter lah. Harus masuk memang, jalan kecil ya, lorong kecil ini harus masuk. Di masjidnya ini di tengah perkebunan. Dulunya perkebunan anggur, tapi sekarang sudah banyak kebun. Ada kebun pisang, ada kebun blueberry, ada kebun sayur mayur sekarang sudah. Nah, maka jemaah Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad istirahat di sebuah kebun anggur tersebut, Nabi Muhammad Bapak Ibu mengangkat tangannya ke langit, mengadu kepada Allah dengan kelemahannya, dengan ketidakberdayaannya. Maka Bapak Ibu ada dua malaikat yang turun, yang datang kepada Nabi, yang tidak terima. Maka Bapak Ibu sekalian, sambil melihatkan kiri ya, ini apa Musamil nih? Ini Bapak Ibu peternakan onta kambing yang seperti ini ya. Ya ini kepada onta sebelah kiri ini. Kalau ini sebut perumahan. Nah, yang bikin perumahan di sini, yang membeli perumahan jemaah dipersilakan. Ya, masih banyak tanah kosong di sini. Sebelah kanan, ini sebelah kanan benar ini. Ini. Jalannya sudah siap. Ya, tinggal dibangun, dipatok aja. Nah, mau berapa meter persegi? Ayo. Nah. Terus sebelah kiri ini Bapak Ibu sama ini juga nih. Disiapkan sudah, jalannya sudah siap, tinggal nanti dibangun ya. Dibeli nanti, dijual ke penduduk. Apakah boleh Muzamil pendatang itu punya rumah? Boleh, tapi sertifikatnya atas namanya harus nama pribumi.
Jadi nggak bisa pendatang itu hak milik tanah, rumah, pertokoan, segala macam perusahaan nggak boleh. Jadi harus atas nama pribumi sendiri. Ya. Alhamdulillah, sekarang kita mau ziarah atau wisata ke Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das ini adalah salah seorang hamba sahaya yang menolong pada saat Rasulullah SAW berada di Taif. Beliau adalah hamba sahaya yang diperintahkan oleh tuannya untuk membantu memberi makan Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, kita akan masuk. Ya, begini kondisinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum di tanah Arab Saudi didominasi oleh mazhab Hambali yang notabene beda dengan mazhab Syafi'i, sehingga kulturnya juga dalam beragama beda dengan yang kita anut di Indonesia. Ada jagung 5 real, SML apa aja 5 real. Nah, ini gangnya. Oh, 2.500. Kita mau berkunjung ke Masjid Ad-Das. Ini gangnya sempit, tapi masih dilestariin ya. Beriyat. Beri Boston Al-Matnah. Ya, kita memasuki area Masjid Ad-Das. Ini Masjid Ad-Dasnya ini masih dipakai untuk umum ya? Dipakai umum. Oh, tetap dibuka untuk umum? Ya, untuk penziarah saja. Oh, penziarah aja ya? Penziarah. Oh, ya kebetulan mau sholat itu ya, sholat apa namanya, tahiyatul masjid. Nah, ini bentar lagi sekitar 20 meter kita sampai ke Masjid Ad-Das. Seorang hamba sahaya yang namanya diabadikan jadi masjid di daerah Taif ini. Beliau adalah salah satu hamba saya yang membantu Rasulullah SAW memberi makan. Nih, kita lihat nih hasil buah-buahannya nih. Maraban. Ini tin, yang pojok tin. Ini anggur, ini pisang, ini jeruk, ini bidara. Kulu 5 rial. Kulu 5 rial. Kulu 5 rial. Maju dulu. Nih. Ini ya. Ada turunan Bu Ibu. Ini bersama rombongan jamaah umrah Al-Falazen menceritakan tentang Masjid Ad-Das. Insyaallah ini jamaahnya. Mantap. Ayo maju lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, para jemaah wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu sekalian, jemaah Al-Falazen berada di sekitar Masjid Ad-Das. Ini masjidnya ya. Masjidnya. Ini para jemaah Bapak Ibu, masjidnya. sebentar lagi ya kita ke sana. Iya. Kita masuk ya. Diperhatikan dulu, ini sedikit penjelasan ya.
Jadi nama masjid ini dinisbatkan kepada seorang budak namanya Adas beragama Nasrani. Ya. Jadi masjid ini namanya dinisbatkan kepada seorang budak namanya Adas beragama Nasrani. Siapa Nasrani? Adas ini seorang budak dari Utbah bin Rabi'ah. Ya. Jadi Adas ini ditugaskan untuk mengambil serangkai anggur. Ketika Nabi Muhammad istirahat, di mana muslimin katanya pohon anggur di sini banyak. Ya dulu di zaman Nabi. Sekarang kan itu banyak tuh. Pohon-pohon segala macam ada di sini. Ya, jadi menurut sejarah cerita Bapak Ibu sekalian, ini buahnya di sini nih. Oh ini benar nih, tuh anggurnya tuh. Jadi Ini anggurnya nih. ketika Nabi Muhammad ya mengadu kepada Allah, ya maka kelihatan lusuh semua, kotor semua, luka parah. Yang punya kebun namanya Utbah bin Rabi'ah ini kasihan, ya kisah kasihan, maka Yadas ambilkan setengah anggur, kasihkan ke orang itu. Maka disitulah dialognya Bapak Ibu, berikan setengah anggur, maka ada Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Bismillah. Ya, ada bertanya, kalimat Bismillah ini bukan dari negeri ini. Kata Nabi Muhammad, kamu siapa? Agamamu apa? Dan kamu dari mana? Adas menjawab, aku Adas, agamaku Nasrani, dan aku dari negeri Ninu, Irak sekarang. Negeri Ninu, negerinya orang soleh, seorang Nabi, namanya Yunus bin Matta. Maka dari situlah Adas langsung mengakui Nabi Muhammad seorang Nabi. Di tempat inilah dibangun sesuai dengan sejarahnya Masjid Adas. Di tempat ini juga Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu mengadu kepada Allah dengan kelemahannya, dengan ketidakberdayaannya, bahwasanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya manusia itu kita berpasrah betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul Bapak Ibu, oleh umatnya sendiri dicaci maki, bukan hanya dicaci maki, mau dibunuh. Ya, selama 10 hari Rasulullah Bapak Ibu sekalian dibuat bulan-bulanan. Tapi apa? Ketika dua malaikat datang, malaikat Jibril dan malaikat Malakul Jabal menawarkan, ya Muhammad, ada tawaran nih dari Tuhanmu. Apa maumu sekarang? Kalau kamu pengen, ini dua gunung, ada gunung di sana. Ada dua gunung, kamu suruh angkat, kamu suruh timpahkan ke umatmu yang ada di Taif. Aku akan angkat, aku akan timpahkan, niscaya umatmu akan binasa semuanya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai malaikat, sampaikan ke Tuhanku dan Tuhanmu, umatku yang di Taif ini tidak tahu. Sampaikan, aku berdoa kepada Allah. Dari tulang sulbi, anak cucu penduduk kota Taif ingin memeluk agama Islam. Doa Nabi Muhammad terkabul Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang menjadi keberkahan. Banyak pengunjung umat Islam, jemaah umroh, jemaah haji yang sudah berada di kota Mekah pasti menyempatkan datang ke kota Taif ini. Coba kalau dulu Nabi Muhammad, ya malaikat terasa kamu habiskan, maka kota ini tidak akan ada orang Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan secara tidak langsung, meskipun kita itu didolimi oleh orang, kita dijahatin oleh orang, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan semoga orang itu berbuat baik juga, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian, kita masuk, nanti ada namanya Masjid Adas tuh. Masuknya tadi? Oh, itu yang gerbang itu. Oh, itu. Oh, sana. Ya. Artinya tuannya Adas itu Nasrani juga ya? Sama agamanya? Bukan Nasrani? Bukan. Agamanya jadi, apa? agama seperti agamanya orang kafir Quraisy. Iya. Ini buat apa? Itu buat minum. Ini kan di dalam itu ada apa namanya, tempat air. Oh, minum udah bersih ya? Air biasa tapi sudah disuling, ada filternya. Sahabat Atemang, sekarang kami masuk ke ini Culture Heritage. Ini tempat yang bersejarah di mana masjid ini dibangun berdasarkan nisbah daripada salah satu hamba sahaya yang menolong Rasulullah atas perintah daripada tuannya, yakni Adas. Ya, kita masuk. Ini namanya Masjid Adas. Ini rombongan jemaah umrah Al-Falazen. Masjid Adas. Berangkatan tanggal 23-24 Februari 2025. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa sampai ke Taif
dan sudah mengunjungi di Masjid Adas. Alhamdulillah. Ada makamnya bukan di sini ya, Pak? Ya, ada makan. Masjidnya doang. Ya. Adas besar apa adas? Adas kecil. Adas Mugolado. Semuanya merapat ke tembok, merapat lagi ke tembok, merapat lagi, merapat lagi. Nah, ini penampilan Masjid Adas. Kurang ke kanan, kurang ke kanan lagi isi, kanan lagi isi. Di Taib. Siapa kita? Al-Falah Zen. Indonesia. Siapa kita? Al-Falah Zen. Al-Falah Zen. Al-Falah Zen. Berkah. Zen. Allahu Akbar. Zen. Berkah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Indonesia. Kagak nyambung ikan lele makan bubur dibalik. Iya benar. Nih ubur-ubur kepala lo. Tukang rokok tuh. Terima kasih. Mana Oris? Lihat dah. Lihat dulu Pak. Haji. Kalau kita tahu kok itu dari asam kok. Iya. Tebean mana? Kenapa kering? Nah, beneran. Orang lah orang. Orang. Kalau nggak tahu itu sayur asam. Kalau gitu mah di orang begitu. Bikin botok ya. Bikin urap ya urap. Garing. Petai. Asam petai. Petai ya. Daunnya tebal apa petai? Nah, ini bangunan ini yang ada pagernya, ya. Ya. Ini namanya Masjidku, Siku Nabi yang disandarkan ke batu sampai berlubang. Ini sudah digembok di lantai. Ya, masjidnya juga digembok. Ya. Dulu Bapak Ibu sekalian masih bisa dibuka, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid tersebut. Ya, masjidnya Masjidku. Dan pastinya ada pelang nih. Ada pelang apa namanya nih? Tempat ini tidak pernah dikunjungi Rasulullah. Demikian juga para sahabat salaf soleh, pokoknya tidak, artinya melarang dengan secara halus, ya. Dan alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, kita lanjut menuju Qornul Manazil, ya. Qornul Manazil. Jadi Qornul Manazil ini kalau dari Taif salah satu tempat mikot umroh jemaah Bapak Ibu. Jadi tempat mikot umroh bagi jemaah yang datang dari arah kota Taif. Jadi kalau dari kota Taif atau dari Riyadh atau dari Jordan, dari Irak lewat Taif, maka tempat mikotnya berhenti di Qornul Manazil, ya.